Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Safira Amalia dengan NIM C02219041. Di sini saya akan menjelaskan mengenai Maqasid al-Syariah sebagai pendekatan dalam problematika kontemporer, hukum ekonomi dan bisnis Islam. Maqasid al-Syariah secara etimologi terdiri dari dua kata, yakni maqasid dan syariah. Maqasid adalah bentuk jamak dari maksud, yakni berarti kesengajaan atau tujuan. Adapun syariah artinya jalan menuju air atau bisa dikatakan dengan jalan menuju ke arah sumber kehidupan. Secara leksikal, keduanya berarti jalan menuju mata air. Ungkapan jalan menuju mata air ini mengandung konotasi keselamatan. Dalam Al-Quran, kedua kata tersebut dipakai untuk arti agama sebagai jalan lurus yang ditetapkan Allah untuk diikuti oleh manusia agar mendapatkan keselamatan. Secara terminologi, beberapa pengertian Maqasid al-Syariah menurut beberapa para ulama terdahulu, antara lain, yang pertama, menurut Imam Al-Ghazali, penjagaan terhadap maksud dan tujuan syariah adalah upaya mendasar untuk bertahan hidup, menahan faktor-faktor kerusakan, dan mendorong terjadinya kesejahteraan. Yang kedua, Al-Imam Al-Syatibi mengatakan al-Maqasid terbagi menjadi dua. Yang pertama berkaitan dengan maksud Tuhan selaku pembuat syariah, dan kedua berkaitan dengan maksud mukallaf. Yang ketiga, Alal Al-Fasi mengatakan Maqasid al-Syariah merupakan tujuan pokok syariah dan rahasia dari setiap hukum yang ditetapkan oleh Tuhan. Yang keempat, Ahmad Al-Raisuni mengatakan Maqasid al-Syariah merupakan tujuan-tujuan yang telah ditetapkan oleh syariah untuk dicapai demi kemaslahatan manusia. Dan yang terakhir, menurut Abdul Wahab Khalaf mengatakan tujuan umum ketika Allah menetapkan hukum-hukumnya adalah untuk mewujudkan kemaslahatan manusia dengan terpenuhnya kebutuhan yang daruriyah, hajiyah, dan tahsiniyah. Dari beberapa pengertian di atas dapat diambil kesimpulan bahwa Maqasid al-Syariah adalah maksud Allah selaku pembuat syariah untuk memberikan kemaslahatan kepada manusia, yaitu dengan terpenuhinya kebutuhan daruriyah, hajiyah, dan tahsiniyah agar manusia bisa hidup dalam kebaikan dan dapat menjadi hamba Allah yang baik. Inti Maqasid al-Syariah mengarah kepada tujuan pencetusan hukum syariat dalam rangka memberi kemaslahatan bagi kehidupan manusia di dunia dan akhirat. Maka dari itu, pemahaman tentang tujuan Allah mensyariatkan sebuah hukum adalah untuk memelihara kemaslahatan seluruh manusia, di sisi lain untuk menghindari mafsadat baik di dunia maupun di akhirat, yang pelaksanaannya sangat tergantung pada pemahaman sumber hukum utama yaitu Al-Quran dan Hadis. Selanjutnya, Maqasid al-Syariah dalam pendekatan kontemporer hukum ekonomi dan bisnis Islam. Di era kemajuan ekonomi dan keuangan syariah kontemporer saat ini, banyak persoalan yang muncul, sehingga Maqasid al-Syariah akan memberikan pola pemikiran yang rasional dan substansial dalam memandang akad-akad dan produk-produk perbankan syariah. Pemikiran fikih semata akan menimbulkan pola pemikiran dengan pendekatan Maqasid al-Syariah. Produk perbankan dan keuangan syariah dapat berkembang dengan baik dan dapat meresponsi kemajuan bisnis yang terus berubah dengan cepat. Implikasi Maqasid al-Syariah terhadap permasalahan ekonomi saat ini dapat dilihat dari beberapa aspek. Yang pertama, aspek kesejahteraan sebagai tujuan hidup manusia. Yang kedua, maslahat dalam perilaku konsumen. Yang ketiga, kemaslahatan individu selalu selaras dan sesuai dengan kemaslahatan sosial. Yang keempat, konsep maslahat membatasi seluruh kegiatan perekonomian masyarakat. Dan yang kelima adalah hal yang mustahil bagi manusia untuk bisa membandingkan antara utilitas seseorang dengan lainnya meskipun mengkonsumsi barang yang sama. Maqasid al-Syariah dalam keuangan Islam memiliki pendekatan khusus berdasarkan pandangan mikro yang terkait dengan transaksi tertentu yang menunjukkan latar belakang diberlakukannya sebuah hukum. Maqasid al-Syariah akan disorot berdasarkan transaksi keuangan Islam yang berbeda yang ditawarkan di bidang keuangan Islam. Dalam hal ini, Dr. Asen Lasasna melakukan pendekatan Maqasid al-Syariah dengan melihat aspek masalah untuk mempertimbangkan sebuah transaksi, yakni yang pertama, Maqasid al-Syariah di utilitas dan kerja. Yang kedua, Maqasid al-Syariah dalam kontrak surat berharga. Yang ketiga, Maqasid al-Syariah dalam kontrak sukarela. Yang keempat, Maqasid al-Syariah dalam mendukung basis transaksi. Yang kelima, Maqasid al-Syariah sebagai sarana keuangan.
Yang keenam, Maqasid Al-Syariah dalam perbankan Islam. Yang ketujuh, Maqasid Al-Syariah di takaful. Yang kedelapan, Maqasid Al-Syariah di pasar modal Islam. Yang kesembilan, Maqasid Al-Syariah di pasar saham Islam. Dan yang ke-10, Maqasid Al-Syariah dalam perencanaan keuangan. Mengingat bahwa saat ini umat Islam sedang dihadapkan pada masalah-masalah ekonomi kontemporer karena perkembangan peradaban manusia dan kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi. Dengan demikian harus disadari bahwa pengetahuan Maqasid Al-Syariah menjadi penting dalam upaya berijtihad untuk menjawab berbagai problematika kehidupan ekonomi dan keuangan yang berkembang saat ini. Upaya ijtihad ini terhadap kompleksitas ekonomi dan keuangan syariah terus berubah dan berkembang sehingga memerlukan analisis berdimensi filosofis terhadap produk-produk hukum ekonomi Islam yang dilahirkan dalam aktivitas ijtihad ekonomi syariah kontemporer dan rasional, serta substantif yang terkandung dalam ekonomi dalam konsep Maqasid Al-Syariah. Karena itulah Maqasid Al-Syariah dijadikan sebagai acuan dalam rangka pengembangan hukum yang terkait dalam problem-problem ekonomi dan bisnis Islam saat ini. Sebab hukum ekonomi syariah tidaklah bersifat statis, melainkan selalu bergerak dan berubah mengikuti format bentuk roda kehidupan ekonomi. Maka dari itu, Maqasid Al-Syariah dan maslahat sebagai sumber hukum Islam yang sangat penting untuk diterapkan dan dikembangkan demi terwujudnya ekonomi syariah yang hidup, aktual, relevan, dan unggul di tengah kemajuan zaman saat ini. Terima kasih, sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.